Siap, masih. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Masih. Ada yang tahu? So, angkat tangan. Silakan, Salwa. Jadi kemarin kita telah mempelajari tentang kelainan yang ada pada warisan ini, hereditas. Nah itu diantaranya ada hemofilia sama albino. Ya, contohnya tadi ada hemofili dan albino. Nah, golongan darah sudah belajar? Sudah belajar belum? Belum. Sudah membaca tentang golongan darah? Tapi dikit Bu. Sedikit. Oke, sekarang berarti kita akan membahas tentang golongan darah. Nah, golongan darah sebelumnya itu sudah dipelajari di kelas 11 ya, tentang sistem peredaran darah. Untuk di kelas 12 yaitu tentang hereditasnya ya, penurunannya. Nah, kira-kira golongan darah itu ada berapa? 4. Ada 4. Ada 4, ada 3. Empat. So, lagi siapa aja? Ada golongan darah A, B, AB sama O Bu. Ya. A, B, AB. AB dan O. Nah, sebelum masuk ke materi tentang golongan darah, Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi pretest. Sudah? Ya, silakan ketua kelasnya mengumpulkan kembali jawaban beserta soalnya. Oke, terima kasih. Gimana soalnya? Mudah? Susah? Susah. Kita akan masuk ke materi yaitu tentang sistem golongan darah. Nah, sebelum masuk ke dalam sistem golongan darahnya, di sini ada tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari selama 90 menit. Yang pertama di sini adalah melalui penelaahan teks permasalahan pada persilangan golongan darah, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pewarisan sifat golongan darah pada manusia dan menunjukkan rasa ingin tahu ya yang tinggi. Yang kedua adalah tujuannya yaitu melalui penelaahan teks permasalahan pada persilangan golongan darah. Di sini juga peserta didik dapat menerapkan konsep ya penurunan sifat golongan darah dan penyelesaian persoalan yang menunjukkan kreativitas, kemudian disiplin, toleransi, serta bekerja sama. Bekerja keras dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga adalah setelah melalui pembelajaran tentang sistem golongan darah, siswa dapat menyimpulkan dari proses pembelajaran hari ini yaitu tentang sistem golongan darah A, B, dan O. Oke, itu adalah tujuan yang kita akan capai hari ini. Nah, golongan darah di sini ya ada 3, ada sistem ABO, kemudian sistem MN, dan sistem Rhesus. Kita saksikan video. Silahkan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Saksikan video ini tentang hereditas pada manusia subbab sistem golongan darah. Umi dan Abi adalah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun.
Selama 5 tahun menikah mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Puji dan seorang putra bernama Raja. Saat sore hari, Raja sedang bermain di depan rumah tanpa pengawasan orang tuanya. Naas ia mengalami kecelakaan dan ditabrak oleh orang pengendara motor. Saat dilarikan ke rumah sakit, Raja banyak kehilangan darah sehingga membutuhkan transfusi darah. Sebelum dilakukan transfusi darah, Raja melakukan uji golongan darah dan didapati hasilnya. Raja bergolongan darah O. Orang tua Raja bingung tidak bisa mendonorkan darahnya karena ibunya bergolongan darah A dan ayahnya bergolongan darah B. Menurut kalian, permasalahan apa yang terdapat pada video tadi? Sebutkan dalam bentuk pertanyaan. Untuk mengetahui jawaban permasalahan tersebut, lakukanlah diskusi dengan teman sekelompok kalian dengan menggunakan LKPD yang akan diberikan. J, ya. Itu adalah permasalahannya. Tadi ada kedua orang tua yang memiliki golongan darah yang berbeda. Ya, si ibu golongan darahnya apa tadi? A. Si ayah B. Tapi ketika dicek ternyata anaknya adalah golongan darah O. Masalah tidak? Masalah. Kira-kira masalahnya apa? Ibu. Ya, Aida. Kalau gitu berarti masalahnya kenapa bisa Raja anaknya itu bisa golongan darahnya berbeda sama orang tuanya. Gitu. Berarti di sini mengapa Anak Raja mengapa Raja berbeda golongan darahnya berbeda dengan orang tuanya. Ada lagi? Siapa? Oh, Nurul, silahkan. Bagaimana cara menurunkan golongan darah dari orang tua kepada anaknya? Nah, kelompok pertama, 2, 3. Nah, oke. Ya, silahkan. Duduknya berkelompok. Ibu kelompok 1 ya, Bu? Ya, tulis nama kelompoknya. Kemudian ada langkah kerjanya, ya. Langkah kerjanya berarti di sini tadi permasalahannya adalah permasalahan yang di video ya. Di sini berarti statusnya tadi ada si ayah bergolongan darah B, si ibunya bergolongan darah A. Nah, nanti berdasarkan video tadi sudah dianalisis permasalahannya ya. Nah, kalian tinggal menyelesaikan permasalahannya. Mengapa agak Itu sudah. belum saya masuk ya jawabannya Kan ini tadi nomor 3 ya. Ya. Nomor 1-nya apa? Nomor 2-nya apa? boleh ini mau jawaban sendiri ya tulis mengapa agak Ini sudah. sedikit lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu ada ini, mengapa golongan darahnya si Umi sama abinya atau ibu dan ayahnya bisa beda sama Raja? Nah, yaitu karena si Umi sama abinya atau orang tuanya itu memiliki golongan darah yang heterozigot, yaitu IAIO sama IBIO. Nah, sehingga si Raja itu memiliki golongan darah O, yaitu dari IO sama IO. Nah, terus yang kedua, apakah orang tuanya bisa mendonorkan? Nah, jawabannya tidak, karena genotip yang dibawa oleh Raja tidak terdapat di orang tuanya. Nah, jika tetap didonorkan oleh orang tuanya, Raja akan mengalami hemolitik imun akut, yaitu kondisi sistem imun yang menyerang sel darah merah yang membuat sel darah merah pecah dan fungsinya terganggu. Nah, di sini aku juga mau jelasin cara menurunkan golongan darah.
Nah, kita pakai contoh yang tadi aja yang raja. Nah, mereka itu kan heterozigotnya itu IAIO sama IBIO. Nah, kenapa si raja sama kakaknya itu bisa AB sama O? Itu karena nurunin dari orang tuanya, yaitu IA, IB itu kayak dapat dari ibunya itu IA, dapat dari ayahnya itu IB, sama si rajanya sendiri itu kan O, dapat dari ayahnya itu karena dia heterozigot IO sama IO. Nah, kayak gitu. Ini tadi sebenarnya untuk kelompok 1 ya. Tadi permasalahannya mungkin tidak disinggung ya. Langsung ke bagian soalnya ya. Untuk kelompok 2 sudah lengkap ya. Kelompok 3 tadi mungkin daripada mengulang kembali pertanyaannya atau jawabannya sudah sama. Jadi di sini semuanya bagus ya. Ya. Kita ambil satu kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Ica. Nah, jadi untuk kesimpulannya, salah satu sifat menurun pada manusia adalah golongan darah. Menurut Landsteiner, terdapat golongan darah A, B, O atau 0. Lalu ada juga sistem golongan darah MN dan rhesus. Seperti sifat menurun pada umumnya, golongan darah terdapat homozigot dan heterozigot. Terdapat dominan dan resesif, yaitu golongan darah O yang resesif itu. Nah, maka dari itu anak yang orang tuanya bergolongan darah heterozigot dapat bergolongan darah berbeda dengan orang tuanya. Ya, itu ya kesimpulannya. Berarti di sini penggolongan darah pada manusia itu ada sistem ABO, Ada MN, dan rhesus. Kita akan melakukan yang namanya post test ya. Ya, itu adalah proses hari ini yang mudah-mudahan nanti dalam KBM ini kita bisa mengambil pelajarannya tentang golongan darah. Begitu. Setelah ini selesai, berarti ini adalah terakhir dari materi dari hereditaritas. Nah, nanti kita akan masuk ke semester selanjutnya yaitu tentang mutasi. Ya, sampai berjumpa di semester depan. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup. Kalau misal cukup, bagaimana KBM hari ini? Seru. Dengan doa untuk doa silakan dipimpin oleh kerohanian atau misal yang biasa Pak Ustadz pimpin ya. Silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa dapat diri. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita akhiri dengan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.